Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa. Hari ini kita akan lanjut, materinya adalah tentang kehamilan, terutama difokuskan kepada embrio dan janin. Jadi, untuk terjadinya sebuah kehamilan, harus ada sebuah pernikahan. Jadi ini sangat penting ya. Pernikahan itu yang dimaksud adalah pernikahan yang resmi, baik secara agama maupun secara negara. Jadi memang banyak sekali di mana terjadinya kasus-kasus kehamilan yang tidak didahului oleh pernikahan yang sah, yang kadang-kadang menimbulkan masalah, baik secara psikologis kepada ibu maupun kepada keluarga. Sehingga memang ini sangat penting untuk terjadinya sebuah kehamilan harus didahului oleh adanya pernikahan. Oke, kita maaf ini kecepatan. Jadi kehamilan itu berlangsung selama kurang lebih 10 bulan lunar atau 9 bulan kalender. Atau 40 minggu atau 280 hari. Jadi memang ada beberapa kalender yang menggunakan penanggalan bulan, tapi kita di Indonesia lebih ke arah penanggalan bulan kalender berdasarkan hitungan Masehi atau menggunakan kalender yang umum kita gunakan itu sekitar 9 bulan atau 40 minggu atau sekitar 280 hari. Lama kehamilan itu dihitung dari hari pertama periode menstruasi terakhir, atau kita sebutnya dengan LMP, last menstrual period, atau kadang disebut dengan HPHT, atau hari pertama haid terakhir. Jadi misalnya seseorang haid terakhirnya bulan apa nih? Oh, bulan Januari. Haid pertamanya tanggal berapa? Tanggal 1. Misalnya 6 hari, haidnya terakhir bulan Januari dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Januari. Maka yang dimaksud dengan HPHT adalah tanggal 1 Januari, bukan tanggal 6 Januari. Karena disebut dengan HPHT, hari pertama, haid paling terakhirnya. Jadi ini penting, kadang-kadang ibu tidak paham yang dimaksud dengan HPHT. Kemudian ada istilah usia gestasi. Usia gestasi adalah waktu yang dihitung sejak periode menstruasi terakhir, itu sekitar 266 hari setelah fertilisasi, atau sekitar 280 hari setelah hari pertama haid terakhir. Kenapa ada perbedaan? Kita itu ingat lagi materi siklus menstruasi. Jadi pada saat kita menstruasi, itu kita tidak hamil ya. Kemudian 2 minggu kemudian kita mengalami fase ovulasi atau pematangan sel telur. Nah, di fase ovulasi inilah yang terjadi kurang lebih 2 minggu setelah menstruasi terakhir. Jadi itu sebabnya kehamilan, misalnya tidak terjadi kehamilan di bulan Februari, maka kita kadang hitungnya dari bulan Februari. Padahal sebenarnya sebelum bulan Februari, 2 minggu setelah menstruasi terakhir tanggal 1 nih misalnya 1 Januari kita udah mengalami ovulasi. Dan ovulasi itu adalah kemungkinan besar terjadinya fertilisasi. Itu sebabnya ada perbedaan hari antara fertilisasi dengan HPHT. Kemudian kehamilan itu sekitar 266 hari bila dihitung dari fertilisasi dan 280 hari bila dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, 3 semester. Kehamilan pertama atau trimester pertama itu adalah minggu pertama sampai minggu ke-13. Trimester kedua adalah minggu ke-14 sampai ke-26. Trimester ketiga adalah minggu ke-27 dan seterusnya sampai 40 minggu. Sebenarnya konsepsi terjadi sekitar 2 minggu
setelah hari pertama periode menstruasi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa setelah periode menstruasi itu terakhir nih misalnya bulan Januari, kurang lebih 2 minggu itu adalah fase ovulasi, di mana terjadi pematangan sel telur. Itu sebabnya usia janin pasca konsepsi itu kurang lebih 2 minggu, yakni 266 hari atau 38 minggu. Usia pasca konsepsi akan digunakan untuk membahas perkembangan janin. Perkembangan intrauterin atau perkembangan janin di dalam uterus itu terbagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama adalah tahap ovum atau tahap germinal, yang kedua adalah tahap embrio, dan yang ketiga adalah tahap janin. Kita bahas satu persatu. Tahap ovum atau tahap germinal. Ini adalah tahap yang krusial, tahap yang paling penting karena disinilah sebenarnya kadang-kadang apabila terjadi masalah, misalnya ibunya sakit atau ibu mengalami gangguan kesehatan atau ibu mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya atau terjadi kegagalan pembelahan sel, bisa berakibat pada entah kecacatan janin, entah pertumbuhan janin tidak sempurna, itu semua berlangsung pada tahap ovum. Jadi ini adalah tahap yang penting atau krusial. Tahap ini berlangsung sejak masa konsepsi sampai hari ke-14, kurang lebih 2 minggu ya. Pada periode ini terjadi replikasi seluler. Replikasi seluler itu maksudnya selnya akan membelah dari satu sel menjadi banyak sel. Pada periode ini terjadi pembentukan blastosis. Nanti kita akan lihat blastosis seperti apa. Dan perkembangan awal selaput embrio yang lapisan germinal primernya akan berubah menjadi bakal calon organ. Kita perhatikan gambar ini. Oke, ini adalah gambar di mana terjadi proses pembelahan sel pada masa ovum atau masa germinal. Oke, pada gambar ini yang kita perhatikan adalah pada masa konsepsi terjadi pertemuan antara sel telur yang sudah matang dan sel sperma. Ini adalah sel sperma, ini adalah sel telur. Pada saat sel sperma bertemu dengan sel telur, maka itu terjadi proses konsepsi dan fertilisasi. Nah, pada masa ini ketika ada satu sel sperma yang berhasil membuahi sel telur, maka sel telur akan membuat sebuah lapisan di luarnya atau pelindung yang disebut dengan zona pellucida. Zona pellucida pada hasil konsepsi ini tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak ada sperma lain yang akan membuahi sel telur. Jadi memang pada intinya itu sel telur itu setia ya, hanya ada satu untuk satu sel sperma. Kecuali sel telurnya ada 2 yang matang, kemudian bertemu dengan 2 sperma, kita sebut dengan kehamilan fraternal, karena 2 sel telur, 2 sperma. Atau sel telurnya setelah menyatu, dia membelah menjadi 2 zigot. Itu disebut dengan kembar identik yang jenis kelaminnya sama, wajahnya mirip, karena terbentuk dari satu sel telur dan satu sel sperma. Setelah terjadi pertemuan sel telur dan sperma, maka dimulailah peristiwa pembelahan sel. Ingat lagi peristiwa pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, karena ini terjadi pembelahan sel, maka selnya akan terbentuk menjadi satu sel, akan terbentuk membelah menjadi 2 sel. 2 sel itu akan membelah lagi menjadi 4 sel. Membelah lagi kelipatannya menjadi 8 sel. 8 sel akan membelah lagi menjadi 64 sel, dan seterusnya. Dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8, dan seterusnya, itu kita sebut dengan pembelahan menjadi morula. Ini morula awal, ini adalah morula akhir. Pembelahan ini kita sebut sebagai cleavage atau proses pembelahan sel yang terjadinya dari hari pertama sampai sekitar hari keempat. Nah, peristiwa ini tuh terjadinya di mana? Kita lihat gambar ini.
Ini adalah ovarium atau saluran telur. Kemudian di ovarium inilah terjadi pematangan sel telur. Sel telur yang sudah matang kemudian lepas. Peristiwa lepasnya sel telur yang sudah matang dan ditangkap oleh Fimbria tuba Fallopi, kemudian masuk ke dalam tuba Fallopi untuk menuju ke rahim, itu kita sebut sebagai peristiwa ovulasi atau pematangan sel telur. Nah, pada saat ovulasi ini, sel telur ini udah matang, udah siap untuk dibuahi. Sepanjang perjalanannya menuju rahim, apabila di tengah jalan ia bertemu dengan sperma, maka peristiwa itulah yang disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi bisa terjadi sekitar 12 jam sampai 24 jam setelah ovulasi. Ini tergantung ya ada atau tidaknya sperma yang masuk. Sel telurnya matang nih, kemudian bertemu dengan sperma. Maka terjadilah proses ini sampai hari keempat kita sebut sebagai morula akhir ya. Ini perjalanannya. Sepanjang tuba Fallopi. Nah, sepanjang perjalanan tuba Fallopi dia akan menuju ke rahim. Untuk apa? Zigot ini akan masuk ke rahim untuk berimplantasi atau bernidasi. Tujuannya apa? Untuk menempelkan dirinya di dinding rahim. Peristiwa ini kita sebut dengan implantasi atau nidasi. Proses inilah nanti yang akan menimbulkan sedikit bercak darah. Karena zigot yang menempel itu melukai endometrium atau dinding rahim yang tebal ini, kemudian darah akan sedikit keluar. Yang ini kadang disalahpahami oleh ibu sebagai menstruasi. Bedanya dengan darah menstruasi adalah pada darah implantasi itu darahnya sedikit bercak gitu ya. Habis itu hanya hari itu saja, tidak berlanjut. Beda dengan menstruasi. Nah, peristiwa fertilisasi inilah di mana nanti dia menempel, maka di sini pula lah bayi akan tumbuh, di sini pula lah plasenta akan terbentuk. Nah, ini adalah morula, kemudian ada stem cell. Nah, stem cell inilah yang nanti akan menempel langsung kepada dinding rahim. Ingat lagi, anatomi dinding rahim terdiri dari 3 lapisan, yang paling tebal, yang paling dalam, itu adalah endometrium. Endometrium ini adalah lapisan fungsional uterus. Artinya, ketika dia menerima atau persiapan kehamilan, dinding endometrium ini tebal. Banyak pembuluh darah, siap untuk menerima hasil konsepsi. Tapi, apabila ternyata tidak ada sperma, tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim nanti ini akan luruh, lepas satu persatu, yang kita sebut sebagai peristiwa menstruasi. Ini sebabnya ibu yang hamil tidak mungkin haid. Orang yang haid atau menstruasi tidak mungkin hamil. Karena perbedaan ketebalan dinding rahim dan perbedaan hormonal. Ini adalah gambaran lainnya. Ini adalah ovarium. Ovarium itu terjadi peristiwa ovulasi atau melepaskan sel telur atau oosit sekunder yang sudah matang. Dan ada pembuahan apabila bertemu sperma, kemudian hari pertama dia masih zigot ya, sel tunggal yang belum membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 16 sel, kemudian banyak sel yang kita sebut sebagai blastosis awal, kemudian blastosis akhir, kemudian terjadinya implantasi. Di beberapa buku ada yang menyebutkan 8-9, di buku yang ada mengatakan 4 sampai sekian ya, itu silakan, yang penting ada literaturnya. Yang menjadi penting pada hal ini adalah perhatikan perjalanan zigot sampai menempel ke dinding rahim. Normalnya kehamilan itu terjadi di dalam rahim. Artinya hasil pembuahannya menempel di dalam rahim. Tapi ada suatu kelainan atau keadaan di mana zigotnya tidak menempel atau tidak berimplantasi di endometrium. Tapi bisa berimplantasi nih, nempelnya di tuba. Itu yang disebut dengan kehamilan tuba. Kehamilan tuba atau disebut juga dengan kehamilan ektopik. Kehamilan tuba ini termasuk gawat darurat dalam obstetri karena semakin besar hasil pembuahan, semakin besar zigot, semakin besar embrio,
maka tuba pun akan semakin besar. Tapi berbeda dengan rahim. Semakin besar rahim akan semakin besar pula, karena memang didesain untuk terjadinya kehamilan. Tetapi tuba tidak. Tuba tidak bisa membesar. Dan semakin besar buah kehamilan, maka tuba lama-lama akan pecah. Ini akan menimbulkan perdarahan hebat yang keluar tiba-tiba atau darah sekonyong-konyong keluar, maka ini termasuk salah satu keadaan gawat darurat. Tindakannya adalah pembedahan, segera rujuk apabila terjadi kehamilan tuba atau kehamilan ektopik. Kalau sudah terjadi pecah, itu ditambah satu huruf di belakangnya, yaitu kehamilan ektopik terganggu. Kalau belum menimbulkan masalah, baru disebut kehamilan ektopik. Tapi kalau sudah pecah, perdarahan, maka itu disebut dengan KET, atau kehamilan ektopik terganggu. Jadi normalnya dia harus berimplantasi itu di dalam dinding rahim. Nah, ini adalah gambaran dari nidasi. Jadi ini adalah blastosis yang tadi, ini adalah kalau berwarna biru kita sebut sebagai inti sel ya. Kemudian ini adalah inti sel, ini adalah inti sel, ini adalah inti sel. Jadi semuanya disebut blastosis. Yang bagian paling luar kita sebut sebagai tropoblast. Kemudian bagian dalamnya atau inti sel utamanya kita sebut sebagai inner cell mass. Inilah yang nanti akan menjadi bakal calon plasenta. Ini adalah dinding rahim. Ini bakal calon janin juga bakal calon plasenta juga. Ini menempel di sini, di dinding rahim, akan menimbulkan sedikit darah pada saat proses implantasi. Kemudian proses inflasi tropoblast akan merusak dinding endometrium, sehingga sedikit terjadi perdarahan. Nah, ini adalah gambaran dari kehamilan atau implantasi yang bukan terjadi di rahim. Seperti saya sampaikan di awal tadi, ini bakal calon janin atau embrionya bisa menempel atau berimplantasi di ovarium. Bisa menempel di tuba, baik bagian infundibular atau tuba bagian ampula atau tuba bagian ismus yang sempit. Tuba bagian ismus inilah yang paling sering terjadi kehamilan ektopik atau kehamilan tuba. Karena tempatnya yang sempit, dia menempel di sini. Atau kehamilan interstisial, tidak di dinding rahim tapi di otot rahim. Atau di abdomen, di peritoneal, atau di perut, kehamilan di perut. Atau di serviks atau di mulut rahim. Ini semua adalah kelainan-kelainan implantasi. Sekarang tadi tahap germinal, sekarang kita masuk ke tahap embrio. Perkembangan embrio itu dimulai dari hari ke-15 sampai sekitar 8 minggu setelah konsepsi. Atau sampai ukuran embrio kurang lebih 3 cm dari puncak kepala hingga bokong. Yang dihitung bokong ya, karena bayi di sini belum ada kakinya. Ini adalah merupakan masa paling kritis selama periode kehamilan. Merupakan tahap paling kritis dalam perkembangan sistem organ janin maksudnya, dan penampilan utama. Maksudnya tampilan secara utama secara fisik, misalnya normalkah, cacatkah, tangannya 2 kah, kakinya 2 atau 3, itu semua akan terjadi pada tahap paling kritis. Sangat rentan terhadap kecacatan akibat teratogen dan lingkungan. Teratogen maksudnya zat-zat apapun yang bisa merubah sel. Misalnya kita misalnya rokok, asap rokok, alkohol, atau polutan, atau obat-obatan, atau ibu mengkonsumsi narkoba, atau misalnya tinggal di lingkungan yang padat penduduk yang penuh polusi. Itu semua disebut dengan kecacatan akibat teratogen dan kecacatan akibat lingkungan. Pada akhir minggu ke-8, semua sistem organ dan struktur eksternal bayi sudah terbentuk. Dan pada saat ini embrio sudah disebut sebagai janin. Nah, ini yang disebut dengan periode embrio. Nah, yang penting pada gambar ini adalah yang berwarna merah itu adalah pembuluh darah, yang berwarna biru itu sama. Itu juga adalah pembuluh darah.
Kemudian berbeda dengan pembuluh darah di tubuh ya. Kalau dia di tubuh, kalau dia berwarna merah kita sebut sebagai arteri. Kalau dia berwarna biru disebut sebagai vena. Tapi pada janin itu terbalik ya. Pada vena umbilikalis dan arteri umbilikalis itu berbeda. Ini yang menempel pada ini rahim ya, ini endometrium di dinding rahim. Ini menempel, ini namanya fili-fili korionik. Fili-fili korionik ini menempel di dinding rahim, ini bakal calon plasenta, masih nempel di dinding rahim. Kemudian yang utama lagi ini adalah lapisan-lapisan dari embrionik. Ini nanti akan menjadi bakal calon kulit. Ini akan menjadi amnion atau ketuban. Ini akan menjadi cairan amnion. Ini akan menjadi saluran pencernaan. Ini bakal calon jantung. Ini adalah korion, lapisan luar janin, selaput janin. Kemudian ini adalah bakal calon otak. Kemudian ini adalah kuning telur atau yolk sac. Maksudnya, kalau bayi sudah terbentuk plasenta, maka sumber utama makanan, nutrisi, oksigen, darah, itu semua melalui plasenta. Tapi karena bayi ini karena embrio ini belum terbentuk plasenta, maka semua nutrisi dan lain-lain dibutuhkan yang berasal dari yolk sac. Yolk sac ini makin lama nanti akan menghilang, fungsinya akan digantikan oleh plasenta. Ini adalah dinding endometrium. Kemudian ini adalah lapisan-lapisan embrionik. Oke, saya ulang. Jadi ini adalah dinding rahim atau dinding endometrium. Kemudian ini adalah fili korionik yang langsung menempel pada dinding rahim. Ini adalah connecting stalk. Inilah yang nanti akan menjadi bakal calon tali pusat. Kalau filinya nempel, ini nanti akan jadi bakal calon plasenta di sini. Ini adalah kantung kuning telur, yolk sac, embrio. Ini maksudnya adalah sumber nutrisi yang nanti dia akan hilang. Kemudian ini korion. Ini adalah nanti dia akan menjadi ketuban ya, ekstramembran. Kemudian ini ketubannya. Ini adalah ruangan amnionnya. Yang penting dari ini adalah ini. Ada 3 lapisan embrio atau embryonic disk atau lapisan embrio yang paling penting. Ada 3 lapis. Kita sebut sebagai ektoderm atau lapisan luar, mesoderm atau lapisan tengah, dan endoderm. Saya ulangi, ketiga lapisan inilah yang menjadi bagian paling krusial nanti pada perkembangan embrio selanjutnya. Ini adalah korion. Korion ini nanti akan menghasilkan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. HCG ini akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada ibu hamil, akan menjadi terasa mual, muntah, morning sickness. Itu disebabkan oleh adanya HCG. HCG ini juga digunakan untuk mendeteksi kehamilan dengan menggunakan alat yang disebut PP test. Jadi kalau misalnya tes kehamilan menggunakan alat stick PP test, kemudian dicelupkan di urin, nah yang dideteksi itu adalah ada atau tidaknya korion, HCG, hormon chorionic gonadotropin. Karena ini hanya terjadi pada ibu hamil. Ibu yang tidak hamil tidak punya hormon ini. Nah, sel di sekitar pinggiran blastosis atau pinggiran embrioniknya itu akan merupakan massa sel yang tebal dan disinilah bayi akan tumbuh. Ini penting, satu lagi yang penting lagi ya. Massa ini akan berubah bentuk, akan berdiferensiasi menjadi 3 lapisan. Ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, tadi kita udah bahas 3 lapisan ya. Ektoderm, mesoderm, endoderm. Maknanya adalah ektoderm nanti akan berkembang menjadi kulit. Kemudian akan berkembang menjadi sistem saraf. Kemudian mesoderm itu nanti akan berkembang menjadi otot, berkembang menjadi ginjal, berkembang menjadi jantung, berkembang menjadi tulang. Ini adalah untuk lapisan-lapisan mesoderm. Kemudian endoderm ini akan berkembang menjadi saluran pernafasan, saluran pencernaan.
Jadi lapisan-lapisan ini harus berkembang dengan sempurna. Lapisan ektoderm harus sempurna berubah menjadi sistem saraf. Lapisan mesoderm harus membelah sempurna untuk menjadi tulang, ginjal, jantung, dan lain-lain. Lapisan endoderm harus berubah sempurna menjadi paru dan lain-lain. Ada nggak nanti sebuah peristiwa yang bisa menghalangi proses ini? Ada. Yang tadi, teratogenik baik dari makanan, obat, maupun lingkungan, sehingga ibu yang hamil yang mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya bisa merubah struktur-struktur yang seharusnya terbentuk pada janin. Bisa mengakibatkan bayi lahir cacat. Misalnya, bayi lahir cacat misalnya ususnya berada di luar, atau jantungnya tidak berkembang, dan lain-lain. Jadi lapisan-lapisan ini sangat penting. Kemudian yang paling penting-penting lagi dari semuanya adalah dari semua sistem bakal calon organ embrio atau janin yang berkembang pertama kali adalah otak atau brain. Brain adalah sistem saraf pusat. Seperti yang kita tahu, kita yang mengatur segala aktivitas metabolisme, yang mengatur segala aktivitas apapun di tubuh manusia itu adalah otak. Pun sama dengan embrio atau janin. Sehingga ibu tidak boleh kekurangan nutrisi yang penting untuk pembentukan sistem saraf pada janin. Karena akan menimbulkan kelainan, misalnya, ibu kekurangan nih asam folat nih misalnya. Bisa kelainan tabung saraf, atau bayi tidak berkembang dengan sempurna perkembangan otaknya. Jadi itu sebabnya sangat penting untuk pada periode ini adalah nutrisi, tapi bukan jumlahnya. Bukan banyaknya makanan, tapi tepatnya makanan. Butuh nutrisi yang pas untuk perkembangan pertumbuhan saraf. Itu sebabnya ibu hamil harus mengkonsumsi zat besi, harus mengkonsumsi asam folat, karena memang digunakan untuk pertumbuhan sel saraf. Di sini pertumbuhan tulang, otot, perlu mineral, perlu kalsium, perlu fosfor, magnesium, dan lain-lain. Kalau ibu tidak terpenuhi sumbernya dari luar, maka akan diambil dari tulang ibu sendiri, dari gigi ibu. Sebabnya kadang ibu hamilnya sudah kedua, ketiga, kadang-kadang mengalami keluhan nyeri tulang, sakit gigi mudah patah, itu karena dia kekurangan zat-zat tersebut saat hamil, tapi bayinya butuh, jadi diambil dari tubuh ibu sendiri. Pada masa ini sangat penting ya, pendidikan kesehatan untuk ibu yang menentukan nutrisi yang tepat. Jadi tugas mahasiswa adalah buatlah sebuah daftar makanan atau nutrisi apapun yang dibutuhkan selama periode trimester pertama kehamilan. Oke, kita masuk trimester pertama ya. Jadi dimulai dari fertilisasi atau pertemuan sel sperma dan sel telur, ini diambil dengan mikroskop elektron ya. Ini sel sperma, ini sel telur. Kemudian fertilisasi, jadi pembuahan. Kemudian dari satu sel membelah menjadi 2 sel. Kemudian pada minggu kedua ya, fertilisasi, penyatuan sel telur dan sel sperma di tuba Fallopi. Jadi menggabungkan antara 1N kromosom ibu, 2N kromosom ayah, 1N kromosom ayah menjadi 2N, atau 23 jadi 46 kromosom. Gambar di atas adalah sel telur yang telah mengalami fertilisasi 30 jam setelah konsepsi, membelah dengan cepat, membentuk zigot dan embrio. Apa yang berubah pada ibu? Maka ibu tidak mendapatkan haid. Pada minggu ketiga, saat berada di uterus, perkembangan embrio disebut dengan blastosis. Pada masa ini terjadi implantasi, kita udah lihat ya, implantasi. Kemudian yolk-sac atau kuning telur mulai memproduksi sel-sel darah merah. Sel-sel darah merah ini juga dibutuhkan oleh janin untuk berkembang, untuk memproduksi sel darah merah, supaya sel darah merah ini bisa mengikat oksigen. Bayi juga butuh oksigen ya. Panjangnya 1/6 inch, tapi kemudian berkembang dengan cepat. Lihat, yang penting terbentuk pada periode ini adalah tulang belakang. Karena di situ ada kolumna spinal dan sistem saraf tulang belakang mulai terbentuk. Kemudian ginjal, liver, dan intestinal. Bagian-bagian tubuh bayi mulai terlihat seperti tulang belakang, otak, dan saraf tulang belakang. Fili-fili korionik mulai membesar, kan dia akan menjadi plasenta nantinya.
yang menutupi 1/15 bagian dalam uterus. Lihat pada periode ini yang besar itu adalah kepalanya ya. Berarti si kepala ini berarti di dalamnya ada otak atau brain. Memang yang paling pertama berkembang pada bayi janin, pada embrio ini adalah sistem saraf. Otaknya sudah mulai berkembang nih. Dan tulang belakangnya sudah mulai berkembang dibanding tangan, kaki, ini tangan ya, ini kaki. Itu belum berkembang dengan sempurna tapi lebih kepada sistem tulang belakang dan otak. Ini adalah yolk sac atau kuning telur yang akan memberikan nutrisi kepada embrio, pada janin ya. Jadi memang ini belum terbentuk plasenta. Jadi kehamilan di periode trimester pertama ini sangat rawan atau mudah gugur atau disebut dengan aborsi karena memang belum kuat menempel pada dinding rahim. Karena baru fili, belum terbentuk plasenta. Nanti ketika sudah terbentuk plasenta, maka janin sudah lebih kuat menempel di dinding rahim. Ini adalah bakal calon tali pusatnya. Tali pusat dengan plasenta itu beda ya. Plasenta itu yang nempel di dinding rahim, yang cakramnya. Kalau tali pusat ya talinya yang menempel di plasenta dan menempel di pusat bayi. Mata juga sudah mulai terbentuk, tapi ini belum berfungsi. Kemudian ini gambaran lain pada janin. Kalau dilihat dari gambar ini adalah umbilical cord ya, calon plasenta, calon tali pusat, ini calon plasenta. Kemudian ini nanti lihat tulang belakangnya sudah terbentuk sempurna. Kalau di Al-Quran itu disebut sebagai nutfah, segumpal darah yang seperti lintah yang menghisap darah. Menghisap darah maksudnya dia memang menghisap darah ibunya. Kemudian disebut berbentuk lain. Memang bentuknya lain, belum sama seperti manusia ya, masih seperti apa ya? Ada yang bilang kecebong, masih seperti ini ya. Jadi ini adalah tulang belakangnya sudah mulai terlihat. Dan ini mata, ini otak, sistem saraf pusat. Ini sistem saraf pusat sudah terbentuk ya. Kemudian ini liver atau hati atau hepar, ini heart atau jantung. Kemudian ini adalah calon mata. Perubahan pada ibu, payudara terasa agak lunak, ibu sering mual muntah. Ini terjadi karena perubahan hormon HCG. Payudara terasa nyeri dan membesar. Sarannya kalau ibu mual muntah, ini kita bahas ya di materi sebelumnya. Ibu mengkonsumsi crackers atau biskuit sebelum beraktivitas pagi hari. Sebaiknya makanannya rendah lemak karena makanan tinggi lemak sulit dicerna. Ibu disarankan menggunakan bra yang menyokong dan nyaman untuk ibu. Pada minggu keempat perkembangan janin, jantungnya mulai terbentuk, peredaran darah, saluran pencernaan. Panjangnya sekitar 0,5 cm, tapi besar kepalanya sepertiga dari total panjang badannya. Itu artinya otaknya berkembang lebih dulu daripada bagian tubuh lainnya. Kemudian pada ibu sudah mulai ada peningkatan aliran darah pada payudara untuk persiapan laktasi. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan, ibu mulai mudah lelah ya. Cara mengatasi berolahraga ringan, tidur siang cukup, massase, istirahat. Kemudian ini adalah gambaran lain. Ini semakin jelas ya, ini villi chorionik. Ini adalah placental vessel atau pembuluh darah plasenta. Ini nanti calon pembuluh darah plasenta. Ini perkembangan plasenta ya. Ini nanti spinal cord, tali pusat. Ini tadi yolk sac, sumber nutrisi oksigen makanan untuk janin. Kemudian ini adalah amnion atau kantong amnion. Ini adalah membran pada bayi. Kemudian ini mata sudah mulai terbentuk, tangan, bakal calon tangan, hati, jantung, tulang belakang. Pada minggu kelima, sekitar hari ke-21, jantung mulai berdetak, tabung saraf membesar, membentuk bagian-bagian otak yang sangat kompleks. Perhatikan ini tanda kata tabung saraf. Lagi-lagi dibutuhkan nutrisi, terutama asam folat ya. Itu sebabnya program pemerintah adalah
ketika menikah, belum hamil ya, ketika menikah itu sudah disarankan pada pasangan usia subur untuk mengkonsumsi asam folat bahkan sebelum dia hamil. Karena otak itu adalah organ yang paling utama pada manusia. Spinal cord, medula spinal tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan organ tubuh lainnya. Jantung sudah mulai memompa darah, ujung-ujung anggota tubuh mulai terlihat ya. Bagian-bagian penting otak juga sudah mulai terlihat. Ini adalah gambaran 4 dimensi, memang bentuknya belum berbentuk manusia, masih berbentuk lainnya. Tapi ini tulang belakangnya, vertebranya udah kelihatan jelas. Kemudian otaknya, kepalanya lebih besar. Pada minggu ini, minggu ke-6, plasenta sudah mulai berfungsi. Berfungsi nanti kita akan bahas di fungsi plasenta. Ibu mulai nggak nyaman ya, sering buang air kecil akibat membesarnya rahim. Yang kadang-kadang buang air kecilnya tuh ganggu di malam hari dan kadang-kadang masih terasa nyeri pada payudara. Ini bakal calon kaki, ini plasenta, ini umbilicalis cord, tali pusat, ini adalah cairan ketuban, ini bakal calon mata, bakal calon telinga, ini tonjolan lengan, ini adalah bakal tulang belakang. Nah, ini ada hal yang penting lagi yang perlu saya sampaikan. Meskipun di sini ada bakal calon mata, ada bakal calon telinga, yang dimana keduanya adalah panca indera, tapi pada janin panca indera pertama yang berfungsi itu adalah telinga. Artinya, yang pertama kali berfungsi pada janin itu adalah pendengaran. Bayi belum bisa melihat, tapi dia sudah bisa mendengar. Itu sebabnya para ahli menyarankan ibu mengatakan hal yang baik-baik, bahkan penelitian-penelitian ya, memperdengarkan Quran, memperdengarkan musik klasik, itu baik untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Memang ya, karena dia adalah organ yang pertama kali berfungsi. Jadi kalau dia mengatakan, ih ngomong sama bayi, emang bayinya dengar. Tapi dia belum bisa berespon. Tapi sudah tersimpan di memori otaknya, karena otaknya sudah terbentuk. Jadi sebuah penelitian juga mengatakan bayi juga tahu apabila ibu mengatakan hal-hal yang buruk tentang kehamilannya, misalnya pada kehamilan tidak diinginkan, ayah tidak menyukai kehadirannya, ibu tidak menyukai kehadirannya, itu bisa merubah perilaku bayi. Kalau dipikir-pikir kok bayinya tahu ya, karena memang telinga itu adalah organ yang paling pertama berfungsi. Dan satu lagi yang penting adalah nanti pada masa akhir kehidupan kita tidak sebut tua, di akhir kehidupan ya, karena orang meninggal tidak harus tua. Organ yang paling terakhir berfungsi juga pendengaran. Artinya, jika jantung sudah melemah, paru sudah melemah, mata sudah tidak bisa melihat, tangan tidak bisa merasa. Dari semua panca indera, maka telingalah yang paling terakhir masih bisa berfungsi. Makanya dalam Islam itu ada yang disebut dengan mentalkinkan atau mendampingi pasien yang sakaratul maut dengan kalimat-kalimat tauhid. Jadi ini berdasarkan anatomi dan fisiologi manusia ya. Jadi bukan tanpa alasan kenapa itu dilakukan. Jadi ketika bayi baru lahir juga diazankan. Mungkin orang-orang bertanya, emang bayinya tahu? Karena memang pertama kali yang berfungsi adalah telinga. Yang terakhir kali berfungsi juga pendengaran ya, beda dengan mata, lidah, panca indera yang lain. Usia 6 minggu sudah makin jelas ya, jari-jari ini bakal calon jari ya, belum tentu jarinya sesuai atau 5, bisa jadi 6, bisa jadi 4, itu semua tergantung dari proses pembelahan sel berikutnya. Jadi memang trimester pertama itu adalah masa kritis karena semua bakal calon organ terbentuk di periode ini. Kehati-hatian pada trimester pertama sangat penting karena menentukan kesejahteraan janin pada periode berikutnya. Ini kepalanya besar, mata, plasentanya, tali pusatnya udah mulai terlihat jelas. Pada minggu ke-7 wajah mulai terbentuk termasuk mulut dan lidah, mata sudah punya retina dan lensa, sistem otot utama mulai terbentuk dan janin mulai bergerak ya. Pada ibu-ibu yang sensitif mungkin bisa merasakan, tapi pada ibu-ibu yang mungkin hamil pertama kali mungkin belum bisa merasakan karena kadang gerakannya halus atau gerakannya masih minor ya. Bayi punya golongan darah sendiri yang beda sama ibunya. Misalnya ibunya O, belum tentu bayinya O ya, karena punya
sistem penggolongan darah sendiri, liver telah menghasilkan sel-sel darah. Nah, tadi sel-sel darah pada embrio kan diberikan oleh kuning telur atau yolk sac. Ketika liver atau hati sudah terbentuk, maka digantikan oleh fungsi hepar atau liver. Proses perkembangan berjalan cepat ya. Mata, hidung, bibir, tulang, otot, janin mulai bergerak, ibu mungkin belum bisa merasakan, payudara mulai membesar, disarankan ibu untuk banyak istirahat. Ya 7 minggu ya sudah mulai terlihat. Jadi kadang kalau di USG ibu-ibu tuh suka nggak sabar, anak saya laki-laki atau perempuan, sabar ibu di sini belum terlihat jelas ya karena masih trimester pertama itu masih periode calon organ ya, belum terlihat jelas. Ini adalah perkembangan ekstremitas dari minggu ke minggu sampai minggu ke-13 ya. Minggu ke-8 fase ini disebut dengan fetus atau janin. Fetus dilindungi oleh cairan amnion yang mulai terisi, bayi sudah bisa melayang-layang nih, sudah mulai bisa bergerak bebas. Tangan dan kaki mulai memanjang, jari-jari sudah mulai terlihat. Kemudian beratnya sekitar 1,5 gram atau 1,5 gram ya, panjangnya 2,5 cm. Dan denyut jantungnya sekitar 160 kali per menit, plasenta sudah menutupi sepertiga bagian uterus. Jadi plasentanya udah mulai melebar dan membesar menutupi uterus. Perubahan pada ibu, pembuluh darah tampak membayang pada payudara. Ibu kadang mengalami sembelit atau konstipasi, kita udah bahasnya di pertemuan kemarin. Jadi disarankan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang berserat. Ini adalah usia 8 minggu ya, plasentanya udah mulai jelas, tali pusatnya sudah mulai jelas, kemudian selaput bayi sudah mulai menghasilkan amnion, bayi sudah mulai bisa berenang-renang bebas di dalam kantung amnion, di dalam cairan amnion. Kemudian ini gambaran lainnya ya, ini tulang iga, ini ginjal, liver atau spleen ya. Kemudian ini tali pusat, ini kuning telur yang fungsinya nanti akan digantikan oleh liver, ini nanti akan menghilang. Kemudian ya, ini adalah materi pertama kita. Nanti saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi silakan dipelajari lebih cermat. Semoga ini menjadi banyak manfaat untuk Anda. Semoga Anda semakin bersyukur dengan ibu Anda karena betapa sulitnya ibu Anda untuk hamil dan melahirkan Anda. Saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.